Jadi aneh dibikin lingkaran uang. Itu kalau nggak ada temen aneh si Black anak GP Boris Bima, kemungkinan aneh wassalam. Asli bang, itu anak GP gila-gila. Ketika dia Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Merah Kuning Hitam Official Channel. Hari ini saya juga main atau biasa dipanggil Abang Biak ingin mewawancarai nih saudara kita narasumber nih dengan dari Bang Satu DKI Bang. Siapa Bang Mabon ya? Biar Bang diperkenalkan nih Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sarif, biasa dipanggil Nobon Lebon, dari Satu DKI, basis 73 Kalideres. Bang Mabon ini dari barat ya Bang ya? Barat Bang Abon. Mungkin Bang bisa diceritakan ya pengalaman di barat nih Bang, dari awal Abang masuk. Itu jalur barat memang agak jalur panjang juga. Panjang juga Bang Abon. Ya. Tolong Bang diperkenalkan itu. Iya, terima kasih. Untuk jalur barat termasuk jalur yang dibilang sangat banyak rintangannya. Ya, awal muasal aneh masuk di Satu DKI sebenarnya sih nggak ada pilihan pertama ya, tapi emang dasarnya pilihan akhirnya aneh masuk Satu DKI. Jadi waktu aneh di barat itu benar-benar Bang Ambon, Bang Edot itu sangat-sangat benar-benar keras lah. Dari awal aneh dididik dari kelas 1 sampai aneh jadi senior kelas 3, ribut yang paling parah menegangkan ya awal muasal sebenarnya sih waktu zamannya aneh kelas 1 Cengkareng. Pas aneh kelas 3 ya ketemu sama Bang Ambon sendiri nih di Setiakawan. Yang setiap hari intens aneh bentrok lo nih sama Bang Ambon di Setka. Gitu. Mungkin Pak Edot? Ya. Nah, kebetulan nih memang sengaja nih kita royok dia nih. Jadi 2 host. Soalnya dia ceritanya banyak nih. Ini banyak kisah yang harus kita angkat yang memang mungkin belum orang tahu gitu. Nah, tadi kan cerita memang ke DKI kan bukan cita-cita awal ya, Pak? Iya. Nah, itu gimana itu? Nah, ini nih rinciannya sebenarnya dari SMP, apakah memang ada pilihan lain? Apakah memang langsung ke DKI nih gitu? Atau memang dengarnya memang saat itu taunya DKI aja gitu? Enggak pengen doang. Enggak ya? Iya, enggak. Awal muasal pertama sih aneh pilihannya budut. Budut. Yang pertama, yang kedua 12 fluid. Kalau untuk negeri ya. Pertama budut 1, 12 fluid. Yang ketiga Satu DKI pagi. Tapi waktu itu orang tua aneh sempat bila mana aneh nggak masuk ke STM negeri, orang tua tuh sempat waktu itu bawa rayon nih, Pak. Formulir. Itu swasta. Pas ditunjukin orang tua, nih kalau nggak masuk di negeri, nih bapak udah bawa nih rayon dari STM Senen. Pas saya lihat, raseran 66. Aduh. Kata aneh, yang aneh bilang, waduh, kata saya, berat juga nih seandainya gua nggak masuk negeri, Pak. Ya emang setahu aneh emang poncol dari zaman aneh sekolah, setahu aneh emang rakyatnya dikit ya kan. Kalau dibilang, waduh, berat juga nih. Ya apa boleh buat seandainya aneh nggak masuk negeri, kemungkinan besar aneh masuk poncol, Bang. Ya akhirnya dapatlah negeri ya, DKI. Nah, ketika ente awal masuk nih Bang Nobon. Iya Bang Edot. Waktu itu kan ente mungkin ya belum ngerti lah basis atau jalurnya gitu. Iya. Apakah memang di tempat ente itu ada barengannya, abang kelas atau apa? Atau memang ente udah tahu nih, udah denger di luaran, nih aneh nih kalau di DKI basisnya ini nih gitu. Iya. Gimana itu coba? Kalau untuk di aneh sendiri ya, karena aneh emang percis banget dekat terminal Kalideres. Namanya Kampung Persaki. Bang Ambon, Bang Edot. Itu emang udah base campnya Satu DKI, Bang. Jadi emang aneh sudah tahu. Udah familiar ya. Familiar karena kalau aneh masuk Satu DKI udah jelas basis aneh Persaki. Ya waktu itu emang zaman aneh termasuk banyak, Bang. Kelas 1-nya aja ada 8 orang. Kelas 1 itu.
dan senior pun ada juga gitu Bang. Nah itu ketika ente udah ikut basis, secara tidak langsung kan ada ya bahasa kita pendidikan mental lah. Iya. Nah itu gimana itu? Aduh. Awal pertama kali gitu. Iya. Dan mungkin saat itu belum tahu kan rivalnya mana, jalurnya ya kemana saja. Nah itu kan pasti kan dididik nih sama senior. Nah itu gimana tuh? Kataannya Bang, setahuannya kan waktu SMP, setahuannya yang STM paling keras kan STM swasta nih, PGRI siang ya. Tapi pas aneh masuk ke STM negeri, bagiannya sama aja kali Bang ya, keras juga sama. Karena awal muasalahnya dididik itu, aneh dikumpulin di Jembatan Baru Bang. Aneh di pagi-pagi tuh? Iya pagi-pagi Bang. Bukan nggak dikasih sarapan? Kira dipungul kasih sarapan gitu. Jadi aneh tuh disuruh baris nih anak kelas 1 Bang, kayak sejajar lah. Kalau zaman sekarang mungkin enak Bang ya, sejajar kita dapat dana BLT ya. Ya Bang kamu deh. Waktu zaman itu emang eranya keras-kerasnya ya, emang pas banget reformasi kan. Betul. Itu bener-bener itu udah santapan mata. Dia bilang masih mending dikasih sarapan bubur ya. Aduh, sarapan ampasnya bubur kali ya. Jadi aneh ini disuruh berdiri nih kelas 1 sejajar. Itu dipisahin Bang, satu-satu itu tasnya sama anak kelas 3. Itu sama senior aneh Bang. Itu kalau nggak kita bawa barang itu dipisahin Bang Ambon, Bang Edot. Jadi dipisahin itu mending kita cuma dikasih omongan selesai. Iya mending Bang, digulung Bang. Gila. Dari perut kita dipukul, muka kita digamparin, itu emang bener-bener itu yang aneh bilang itu didik awal pertama aja udah gitu, apalagi pas ribut kita kalah kali ya kan. Itu Bang. Tapi ente ketika ya maksudnya kan baru iya. ya, dididik seperti itu. Kaget nggak, shock nggak gitu Bang? Kok begini amat nih gitu? Apa memang jadi akhirnya terpacu? Itu Bang, kalau bagiannya sih emang kayak gitu, aneh udah nggak kaget lagi. Udah kaget. Karena emang dari kecil aneh emang udah dididik sama DKI di Persaki emang gitu. Jadi anak satu DKI mantekin anak kampung Jawa, aneh masih kelas 5 SD aja udah ngumpulin batu itu buat abang-abangan senior Bang. Ini 5 SD ya Bang. Aneh ngumpulin tuh batu buat amunisi satu DKI ke Bantai Kampung Jawa 6 Bang. Itu jadi udah nggak kaget lagi, terobsesi. Iya. Aduh. Berarti ibaratnya udah dunia itu udah nggak aneh. Udah nggak. Nah ketika pagi akhirnya berangkat, nah itu jalur atau wilayah mana yang pertama kali ini anak baru nih, ini turun gitu. Iya Bang. Kalau yang aneh bagi aneh yang benar-benar ngedok istilahnya dakdikduk ya. Aneh jujur. Setiap kawan, karena setiap kawan itu dari aneh udah ngelewatin terminal Grogol, udah mendekati Sumber Waras Bang Ambon, Bang Edot. Itu setko dari Pongker tuh Jeling, itu ke bawah itu semuanya orang kampung ya. Tapi kalau udah bilang DKI pasti bilang Ambon Biak. Ini Ambon abang sendiri. Kebetulan orangnya di sebelah ya. Bang Ambon gila dengan sosok Ambon Biak itu Bang. Bikin ini juga kita. Di dalam arti padahal saat itu belum tahu orangnya. Belum tahu aneh. Bang Ambonnya kayak gimana belum tahu. Gitu. Dengan dengar namanya aja. Iya. Sedikit rada ini juga kita emang. Iya kan? Dalam arti jiper juga ya kan. Pasti kalau saat itu ngebayangin wah ini orangnya ada tanduknya nih. Iya. Dengan postur tubuh gede tinggi ya kan. Karena orang timur kan pasti kan postur tubuhnya ya Bang ya gede tinggi. Nah itu pertama kali berarti ibaratnya yang memang ente masih baru terus berat itu setka. Dan ente saat itu dipaksa turun kan? Turun Bang, kelas 1 itu suruh majuin duluan. Di Tatara itu Bang. Itu kelas 1 harus tuh semuanya maju ke depan. Karena kelas 2 dan kelas 3 nih mengawal ataupun menjaga bila mana kita keteter ditahan kita. Jadi kalau misalkan kita mundur habis dari anak kelas 3. Jadi suruh maju lagi Bang. Mending ditahannya dengan tangan kosong. BR Bang, lu maju gak katanya. Jadi emang udah terobsesi kita jadi berani ya gitu Bang. Nah ini kan kebetulan nih. Jadi kita bisa ngebayangin ke zaman itu. Iya. Kebetulan nih ada yang disetkannya nih. Bang kita rokok dulu Bang. Iya, nah itu
memang di Setka itu tradisinya seperti itu. Sejak awal tradisi memang seperti itu. Memang ada anak kampung Jawa, lagi ada sponsor. Memang kalau sekarang pagi-pagi kan harus jam 7.15 jam 12 lewat dah. Pokoknya jam 7.15 itu wajib turun mereka. Tapi gimana Bang Nobon ketika ente turun itu perlawanan dari Setka sendiri atau dan juga dari ente DKI itu gimana? Kalau untuk perlawanan ya ulet ya pasti Bang. Ulet ya? Ulet karena kan kita ribut sama pure orang kampung, Iya. anak pelajar juga semua nyatu di Setka. Biasanya Ya. yang pelajar bolos pada di Iya. situ. Nah, kalau di Setka itu pada zaman waktu Bang Mabon ini ya kebanyakan benar-benar gembel. Gembel. Pengangguran abadi. SMP LX nih didikannya Bang Ambon Biak nih LX nih, ke pantai kita. IP gembel, mayoritas gembel. Ya itu aja. Iya, tapi perlawanan saat itu kan ente ibaratnya mau berangkat ya. Yang penting asal bisa lewat aja. Yang penting kalau kita DKI yang penting kalau Setka jangan terlalu lama, kita ngejebolin udah. Jangan diladenin lagi. Kalau ribut sama gembel ataupun orang kampung lama Bang. Betul, lama. Jadi kita emang niat kita emang tujuannya mau sekolah. Ya itulah yang aneh bilang STM dulu gitu Bang. Nah, Terkadang gini Bang, waktu zaman dulu kan siap kawan, Bang Mabon habis lewat, kemarin juga Kang Subur. iya Kang Subur. Tempat makanya. Sama Bang Joy, ya Bang Ambon ya. Setkanya Bang Ambon nih sama si Repai. Berarti istilahnya Itu ngos-ngosan Bang Joy. dari Setka, ngos-ngosan lagi ya. Iya di game. Tapi kalau jebolin itu udah Iya. aman. Pokoknya Dan Setka lagi ya. biasa. Nah, ketika lepas jalur situ nih Bang Nobon. Nah, itu biasanya ketemu mana lagi tuh? Kalau itu biasanya ganjalan sedikit sebelum aneh ketemu Jawa 70 sama IP. Maybe. Sama IP aneh di Cideng. Iya. Sama IP di Cideng. Lampu merah itu ya? Iya, percis banget itu. Lampu merah yang mau masuk ke sekolah IP, Bang. Iya. Jaraknya kan dekat ya, nggak jauh dari lampu merah. Gitu, Bang. Tapi ini juga iseng juga gitu. Useng IP. IP itu sama juga ya. Pokoknya LX sama IP itu. Kalau di Jemada juga pakai pengalaman ya sama 70-nya ya. Bang. Iya. Masih strong lah. Iya. Itu pengalaman Jakarta apa untuk Bang Mabon ini kan di barat panjang Bang soalnya. Perjalanan ya kalau kita kalah mata ya itu resiko. Iya, betul. Kebetulan kan Bang Ambon orang barat juga nih, maksudnya tahu jalur Tahu gitu. jalur. Jadi ibaratnya nih yang dibantai sama yang kebantai ya coba saling tanya dong. Itu kisah masa lalu. Kisah masalah. Saling nanya gitu, maksudnya Kita Iya. ada silaturahim di sini. Iya. Saudara lah. iya. Ini mah ibaratnya apa ya? Mengenang aja gitu. Nah, Bisa. selesai IP itu IP itu yang benar-benar ya Setka yang nomor 1, yang keduanya ya pure STM pelajar murni ya mana kampung Jawa 70 Blok M. Itu ketemunya di Harmoni Percis Oh, iya. di Kemakmuran. Adapun kita ribut benar-benar kayak dibilang tumpah lah ya. perang Majapahit ya Bang Ambon ya. Ya itu di depan Carrefour. Yang sekarang depannya ada halte busway. Nah itu biasanya gimana kronologinya? Ketemu di perempatan, sama-sama ketemu di perempatan atau memang ini sama-sama jalan? Sama-sama bareng. Sama-sama bareng. Karena itu pure banget kita sama-sama jamnya juga ketemu jam 7:30 bener kata Bang Ambon. Kita bisa bentrok di Setka jam 7:15. Makanya kita nggak mau lama-lama. Kadang jam 7 Bang, ya kan? Jam 7 Teng, aneh udah ribut sama Bang Ambon di Setka. Gitu. Adapun waktu kelas 1 yang berani ngepetin Bang Ambon ya aneh sama Endra, temen aneh. Ntar ada di sini. Gimana rasanya tuh? Aduh. Ya bagi aneh kalau udah ngepetin Bang Ambon suatu keistimewaan aneh. Oh, iya. Berani untuk ngadepin Bang Ambon dia. Padahal ya kan saat itu kan mungkin kalau wah Ambon biak Iya. ya kan saya aja ngelihat dia kencing Salah. Nah tadi yang diketemu Jawa gitu pure tumpah itu Iya. lama biasanya enggak? Lama. Oh, Lama. Alot juga itu sama Jawa 70. Tapi jujur Bang, kalau waktu aneh kelas 1 sampai aneh kelas 3 kita bentrok sama kampung Jawa itu ya pasti ada menang dan ada kalah. Iya itu biasalah. Nah, tapi pada zaman saya kan saya bilang beda zaman beda cerita Bang Ambon. Itu pas zaman saya kelas 1 sampai saya kelas 3 sama kampung Jawa 70 kita selalu menang.
biarpun kita kalah. Adapun waktu itu kalah kita yang paling tragis, ya ada jatuh korban Bang. Gitu. Nah selepas itu tuh, ini baru berangkat loh ya kan. Nah selepas jalur tadi Harmoni, nah itu sampai ke arah sekolah itu ada lagi tuh. Ada lagi Bang. Masih ada lagi. Ada lagi. Itu ketemu sama anak kampung Jawa juga di pas Gang Kancil Bang Amun ya. Kalau nggak di Gang Kancil di Kompas. Iya, Kompas Gang Kancil itu. Ketemu lagi sama Jawa. Itu entah itu ketemu sama Jawa kotanya bisa ketemu sama Jawa Strong 62 bisa. Nah, gitu. Kadang kan Jawa Strong 62 sama Blok M bisa dia barengan, bisa Jawa Strong duluan gitu. Itu mah ibaratnya kita di rumah nih sarapan, nasinya munjung, ya kan? Sampai tadi pos kota atau Kompas itu udah lapar lagi ya. Berarti kan sekolah turun naik ya. Benar, kisah-kisah waktu bangun nongkrong sekolah nih. Sebenarnya Ponco nggak ribut sama DKI. Iya. Karena keterbatasan namanya kita pernah di Setiakawan motorin DKI. Ada juga sanksi, aduh jadi PKG bingung juga kan ada ya. Karena pada DKI anak Ponco ini ada. Ada Ipon, Botel. Makanya dia bilang, udah namanya aneh di situ. Iya. Bertongkrongan lah ya. Bang. Alhamdulillah Bang, aneh menanam budi di Setiakawan dari muda. Alhamdulillah di hari tua aneh kampung aneh gak dijajah Bang. Masyarakat kalau main bola daerah aneh, bakal ribut mah deh, berantakan kampung kita Bang. Gitu. Masanya makanya aneh nanam budi ini pas di hari tua aneh menikmati ya Allah kampung aneh gak dijajah, dia main bola gak bikin rusuh. Aneh kan komplek. Ngeri. Saan juga sih di situ. Ngeri. Iya, paham. Di sana tahu sendiri, penganggurannya, tukang odongnya, semua Bang. Dan dia biasanya kalau dengan wilayah yang di luar area dia keras ya. Keras Bang. Ada alhamdulillah makanya penanganan budi di situ dilihat. Wah, untung ini kayak udah jadi deh. Ada alam budi selama itu. Makanya terpaksa udah jadi deh siapapun deh. Yang penting kampung jangan dijajah. Nanti kata hari itu ayo sampai sekarang kan nikmatin. Makanya maaf juga. Iya, makanya keterpaksaan. Penjaranya banyak diri. Zaman itu memang Setiakawan kalau kita lihat. Zaman dari penjaranya aja semua banyak mayoritas anak barat Setiakawan. Iya. Ada juga pernah masuk pakai dong Setiakawan barat. Tapi itu terpaksa. Ada bilang ada anak Poncolnya juga cuma pas ada lihat harus jadi daripada nanti aneh kampung dijajah. Ya, makanya itu karena saya dulu era sekolah itu kita nggak pernah benturan sama DKI ya kan. Nah tiba-tiba dengar itu wah DKI suka ribut di Setiakawan sama anak Poncol ya. Padahal mah sebenarnya nggak murni anak Poncol. Anak Poncol, iya. kampung. Iya. Pada yang pada jamret semua di situ semua yang ribut sih sebenarnya nakolanya masih sedikit yang ribut itu kan jamret, todong yang pengangguran semua Bang. Yang benar-benar memang udah zaman itu memang zaman keras merasakan bos. Keras banget itu Bang. Gembel yang berat kalau lawan gembel nggak bakal menang. Iya. Nah tadi ente udah lepas dari pos kota atau, nah itu kan mau ke arah sekolah itu ada lagi tuh Bang Nobar? Udah aman ya. Sampai Oliver ya. Sampai sekolah belajar yang benar ya kan, walaupun nggak ngerti. Nah biasanya hot ini ketika pulang itu bagaimana tuh Bang? Untungnya aja pada zaman aneh itu Bang DKI baliknya lebih awal Bang, jam 11. Jam 11. Masuk aja udah jam 8 lebih, pulang jam 11. Mending jam 8. Bisa setengah 10 baru datang sekolah. Ya benturannya karena ya kita justru berangkat itu yang lebih banyak rintangan Bang. Iya. Adapun kalau seandainya waktu aneh balik jam 12 lebih parah lagi. Karena mungkin udah ini kali Bang Amun ya. Udah kesepakatan guru kali ya. Istilahnya DKI dipercepat. Takutnya kalau DKI baliknya siang berbenturan kampung Jawa 6 pasti ya, budut siangnya pasti. Karena itu lebih keras lagi Bang. Iya. Makanya waktu itu kita pulangnya lebih cepat jam 11. Nah itu ketika pulang jam 11 gitu kan. Nah itu biasanya kan namanya jalur panjang ya kan. Iya. Nah itu tetap ketemunya di wilayah mana Bang? Kalau jam 11 aneh ya pasti setka lagi. Karena pas pulang itu jam 11 kan anak pelajar baik kampung Jawa Budut belum pada pulang. Iya. Terus yang anak siangnya belum pada jalan. Nah, itu setka awalnya. Tapi kadang
bisa jadi aneh pernah dipantekin nama Jawa di Hoya juga. Ya paling nggak agak inten ya, jarang-jarang lah pernah. Cuman ya lewat juga. Berarti sepanjang jalur basis NT itu sebenarnya yang boleh dibilang intens itu Setka nomor 1. Ini nih, no sama satu lagi no, Aping no. Tapi inilah di channel ini ya kan, walaupun dulunya wah udah kayak Tom and Jerry, tapi lihat duduk bareng, ngobrol bareng. Iya, ya, kita udah jadi bersama. Sama masa lalu. Iya, Karena tetap Bang, biar gimana pun Bang Ambon Biak ini istilahnya aneh bilang ya legend 90-an lah. Kayak Bang Edot ya 90-an. Kalau aneh pribadi kan kita pembukaan tahun 2000-an. Milenium Bang Ambon ya. Jadi tetap lah senioritas, tetap kita hormat sama senioritas. Cuman gini Bang Ambon, saya mau nanya, kisah-kisah Bang Ambon waktu memang momen jalur barat dari awal berangkat, ada gak kisah-kisah yang memang terkesan benar-benar wah nih, benar-benar lama gitu Bang di barat? Kalau untuk yang lama Bang ya pasti Setka Bang, udah susah Setka udah susah ya. Iya, Setka udah. Kalau selain Setka, ini karena sekolah gitu Bang, maksudnya kalau jalan persiapan lagi jalan, pernah pesan pun lagi pas dari Persaki apa kan? Nah, jalan. Enggak, kalau untuk di jalur dari Kalideres sampai Grogol yang rintangan ya di Pesing Bang. Oh Pesing. Ya, tapi Pesing kagak lama. Karena emang susah untuk ke Bendung 1 DKI pagi waktu zaman saya itu Bang. Emang dibilang pure, emang DKI zaman saya itu banyak banget Bang Ambon. Jadi Pesing cuman buat ngisengin DKI doang sih. Kalau dibilang untuk kita gebrak ya udah biasa. Berarti satu basis itu personil Mbak, kira-kira Mbak? Saya pernah ngalamin kelas 1 sempet 2 mobil. Padahal 2 rumpun. Tapi bisa 2 mobil. Keren ya. Iya. Itu kalau udah di Setka dari Kalideres sampai Grogol itu aneh kelas 1 2 mobil. Jadi Kalideres nggak bisa nampung Grogol naik mobil. Jadi yang tumpah ruah tuh dari Kalideres jadi diturunin ikut Grogol, jadi dibagi 2 gitu. Ini Bang, pernah ngalamin Bang ya, kita waktu kisah ulang tahun Budut juga Bang ya? Iya. Di itu deh. Iya. Pengalaman yang pahit juga tuh. Paling pahit. Nah, itu gimana nih? Coba kelas 3 Bang. Tapi coba cerita gimana. untungnya aneh nggak ada di TKP karena aneh ketinggalan basis Bang Ambon, Bang Edot. Aneh ketinggalan tumben-tumbenan tuh waktu itu DKI biasanya lewat Persaki jam 6:30 atau jam 7 kurang seperempat atau kurang 20. Nah pas saya datang emang pas banget 6:30. DKI itu kalau nggak salah jalan jam 6:20-an lah Bang. Jadi saya ketinggalan nih, aneh ketinggalan. Nah itu gimana Bang? Coba Bang. Itu memang pas waktu itu Bang, memang waktu itu ketinggalan. Iya. Ya pas jam memang waktu itu ulang tahun Budut. Kejadian itu di Gang Sumur saya lihat tuh hampir ratusan orang nih. Iya. Makanya saya bilang tar dulu, 15 dulu nih, kalau 15 negara situ sama saya. Soalnya bukan kita mau rencana semua DKI kita kan. Iya. Gimana ya? Di situ biang-biang semua Bang, yang mantek. Pengangguran, bandar, Bang, ikut. Oke deh Bang. Soalnya pada penjahat-penjahat semua kan, makanya saya bilang, di kapan sih kejadian turun jam 7.15 turun mereka Bang, checking bis. Yang anak konjol ngikut, kita langsung bisa. Ada juga anak konjol yang ngikut almarhum hotel apa sih Bang? Iya. Itu bisa. Jadi sebenarnya NT itu di Setka ngejegat, ya DKI lewat, kan DKI ada anak koncolnya juga. Iya, kalau ada anak udah Di Setka ada anak koncolnya juga. Enggak, di Setka tuh bukan anak konjol. Iya maksudnya ada NT. Kadang-kadang kan ada keterbatasan karena biang-biang dulu ini buat DKI. Iya Bang. Waduh, ini juga bingung kan, anak juga gitu. Nah itu terus gimana tuh ketika ya tadi kan anak-anak koncolnya minggir. Cebolin kita Bang, kita bertahan. Akhirnya pas mereka masuk ke tengah, akhirnya kejebak belakang teriak udah ulang tahun. Mereka banyak Troximas kesian juga. Ya alhamdulillah sih, saya sih nggak apa-apa, anak konjol juga udah Itu maksudnya gimana Bang? Tadi kan dia berarti kan maju nih. Dia ngejebolin Setka. Kita udah lari, dia mundur, belakang kalau udah ada lagi udah ulang tahun. Terjebak mereka. Tadi ya masa lalu ya kalau iya itu maaf deh. Istilahnya Masa kelam lah. Justru dengan adanya gini yang mungkin yang ada di kejadian itu sialan
gue dulu di Uber atau wah gue ngumpet dulu di dapur gitu kan. Ya kita kan dulu ngalamin begitu. Betul Bang. Kisah apa lagi Bang Nobon yang ente paling ya ente boleh dibilang paling antara hidup dan mati ente nih? Hidup dan mati aneh Bang ya. Itu pas kejadian aneh yang korban itu sama anak Jawa 70 yang aneh bilang cerita itu. Tapi itu udahlah. Itu aneh udah banyak cerita dulu. Iya. Tapi kejadiannya aneh faktor nih Bang Edot. Aneh tarkaman ke Tangerang bantuin anak 4 siang. 4 siang itu kalau di Tangerang tuh kalau siang itu kelas 2 Bang. Tuh aneh coba bantuin anak 4 siang minta bantuan sama aneh. Aneh mantekin GP Tangerang tuh dibilang GP Kota Bumi yang katanya tuh STM yang dibilang kuat. Jawaranya sana lah ya. Iya, dibilang jalur Kota Bumi ke Kalideres Bang. Itu aneh mantekin di pas banget jembatan Ampera. Yang kecil ya, bukan yang gede. Ampera tuh Panda. Itu anak GP mending nih Bang. Naik murni mau arah balik. Tuh kurang lebih jam 12:30 lah ya. Tuh aneh udah bilang sama anak 4 siangnya, bilang mana anak GP ntar nongol, jangan pada langsung buyar, maksudnya majuin, biarin anak GP turunin, dia masukin setengah, kita gebrak habis. Soalnya pasti kalau kita gebrak habis ada salah satunya yang kena nih Bang. Itu kemungkinan besar. Aneh udah dimodalin golok buat yang itu golok sisir yang buat Madura atau Bang? Yang golok buat yang cocoknya situ. Itu aneh dimodalin. Itu waktu itu aneh dimodalin tinggal pilih golok sisir apa golok babi. Aneh milih golok sisir. Karena aneh bilang serem juga nih golok nih ya. Akhirnya anak GP turun dari murni langsung ngegerus nih sampai jembatan tengah. Yang aneh bilangin taktik aneh udah didengar nih anak 4. Tas banget tengah aneh gebrak sendiri, aneh duel tuh Bang, ngetos. Dia bawa chair nomor 1, aneh golok sisir. Jadi ini seru nih Bang. Jadi aneh ngadu barang nih. Jadi nih jago-jago lihayan main bear gitu. Tangting tangtong ya kan. Nah, terus mundur tuh dia. Pas aneh gerus lagi, mundur abis dia sampai luar jalur jembatan dan mogok. Kata aneh, anak 4 siangnya bantuin aneh Bang Ambon, Bang Edot. Pas aneh udah di tengah-tengah pas banget jalur tengah Panda, anak 4-nya masih di jembatan, belum keluar dari jembatan. Seolah-olah kan setidaknya waduh ini mah jatuhnya gua tumbal ya kan. Jadi pas aneh sendiri lagi ngejar, aneh sila gini-gini aja jikjak. Pas di tengah itu dia ngelihat anak Epe. Dengan ngelihatnya itu dia nge-kick balik Bang. Iya, karena posisi jauh. Iya, jadi aneh dibikin lingkaran uang. Itu kalau nggak ada teman aneh si Black anak GP Poris Bima, kemungkinan aneh wassalam lah. Asli Bang, itu anak GP gila-gila. Ketika dia ngepung gini sebenarnya udah full ya. Udah kayak arbah lah ya. Iya. Itu sayangnya emang sangat aneh sayangin kalau sana anak 4 itu ngikutin aneh ngegebrak anak GP, itu pasti ada yang kena korban anak GP. Tapi kebalikan lagi, aneh yang jatuh korban seharusnya itu. Dan alhamdulillahnya itu gila Bang. aman. Itu hidup mati aneh waktu itu. Selama aneh tarkaman di Tangerang yang selalu menang, itu hidup mati aneh di situ. Udah tuh, di situ lah aneh udah istilahnya belajar dari itu. Aduh, nggak ada berat kalau gini. Kalau di STM gitu Bang Ambon ya, lu boleh ngandelin satu orang, tapi dengan satu orang ini seharusnya lu ngebantu, istilahnya dalam arti ya Bang ya. Kalau lu cuma ngandung satu orang ini majuin, akhirnya dia nggak ada pertahanan ya gimana Bang? Gitu. Ibaratnya kita ini mau Bang Ambon, mau Bang Nobon, tanpa teman-teman yang lain juga nggak bisa Bang. Bisa. Gitu. Karena STM itu memang boleh dibilang tim betul. Iya kan? Gitu. Kalau misalkan ternyata cuman misalkan Bang Nobon doang atau Bang Ambon doang, itu namanya vokalis. Jadi teman-teman channel hari ini kita mengulas itu untuk tenang aja. Dan ajang silaturahim dengan Bang Nobon. Jadi yang tadinya kita bertempur, sekarang ketemu jadi saudara. Jadi kalau memang ada salah-salah ya maaf. Bang Nobon mau nanya juga waktu semasa di Barat
itu bentrok sama kampung Jawa pernah di mana aja sama PLO enggak gitu ya? Oh iya bang, kalau waktu sama anak PLO ya bang ya, kalau anak kampung Jawa nggak mungkin ketemu, kita jarang lah, pasti pernah ketemu, cuman nggak, karena kan jamnya bang ya. Tapi kalau sama PLO pas naik kelas 2 naik kelas 3 bang, kita udah pecah kongsi bang. Iya. Yang dulunya Sapolo waktu zaman Ane ngerasain bang kelas 1. Oh berarti nanti kelas 1 Sapolo ngerasain? Masih ngerasain Ane nongkrong di Wali Kota bang, depan Taman Anggrek itu. Iya, Citraland ya? Citraland bukan Taman Anggrek. Itu pas banget di halte itu sempet Ane nongkrong sama 15 velonya. Itu pas pecah kongsi kejadian pas di Jembatan Baru Ane naik kelas 3. Itu kita dikumpulin sama almarhum senior Ane Bang Panjul, teman-teman senior di situ. Di situ ada Ane, ada Petet, ada Ubay dan kawan-kawan lah. Karena dalam arti saudara kita aja yang DK siang udah ribut sama Pelo dari lu kelas 1. Ya enggak? Kenapa lu sama 12 Pelo masih berkawan aja? Itulah yang dibilang Ane bilang unsur ketidakenakan karena dia nongkrong juga bareng sama anak DKI. Oh berarti yang siang itu sudah repal dulu kan, pagi belum? Iya, itu benar-benar awal muasal perang besar kita sama PLO 12. Itu di Jembatan Baru bang. Itu saya yang sponsorin. Jadi anak PLO mendeng habis naik 78 bang. Itu rakyatnya PLO kata saya di pagi melebihi rakyatnya Kamunyo 6. Itu pada zaman saya itu PLO bisa 5 bis bang, 5 ke atas. Itu gila, tumpah ruah itu jalur. Dan membuat kalau PLO pagi lewat itu rakyatnya udah kayak pantau lah. Iya, coba kalau poncor rakyatnya kayak PLO 12 bang. Mana tuh bang? Waduh. Kalau kita bukan apa diponcorin, nggak perlu banyak. Iya. Kita bisa melihat teman-teman. Terkadang saya lihat DKI banyak, PLO banyak. Kadang teman bingung mana ketinggalan nggak lihat. Iya. Karena kebetulan di poncorin begitu. Dikit kita sering lihat. Iya. Saling partner gitu. Iya. Kalau tidak banyak kadang bingung. Susah. Mana kenal banyak juga. Terkadang pernah salah jalur juga. Iya. Awal dari kantor berangkat. DKI ternyata enggak. Ada sih yang kisah tuh pernah saya Iya. Kisah orang pas nggak tahu main anek ini gitu, yang kurang baru-baru kan nggak tahu ngerti. Betul. Dan juga sebenarnya bukan yang nggak pengen banyak, kebetulan yang daftar di Poncol itu dikit. Nah itu tadi ketika itu tadi bentrok di sama PLO, nah itu kan tadi Ane bilang mantek. Nah itu gimana itu? Itu di Jembatan Baru bang, dia naik 78 neneng habis full sampai atas. Itu inget malah. Jadi ya sama almarhum Panjul sama senior Bon, lu sponsorin. Ane datang langsung yang mending bumper depan percis bang ya. Turun. Ada apa Bon anak-anak DKI? Enggak biasa katanya, Karena emang udah kita sepakat untuk percaya istilahnya mau cerai berai lah sama PLO. Udah Ane rangkul lu yang mending paling depan. Saya ingetannya siapa ya namanya, lupa inget juga. Ane rangkul bang, Ane rangkul gini tanpa ngomong dengan berat hati ya, dari gimana sih bang, dari kawan kita jadi musuh bareng ya. Bener bang, dengan berat hati Ane giniin, Ane pukul dia perutnya nih. Itu pas Ane pukul perutnya itu serentak itu sampai atas semua ngeliat, fokus ke Ane. Itu pada aura-auran turun semua bang, lompat bang. Gimana sih orang kalau namanya udah dalam arti dalam keadaan genting takut lompat itu kayak nggak ada rasa takut itu dari pintu atas setinggi gitu kan. Pas dia turun aura-auran tetep anak DKI merasakan kayak gimana gitu, aura-auran dia lari ke Harja itu dikejar-kejar sama anak-anak, ada yang ketancap tuh pantatnya satu sama si Cepot anak pelonya. Dan pas banget pertengahan sebelum Harja anak Pelo udah ultimatum kita, awas lu DKI, gua tunggu lu di Pesing. Itu sampai itu, oke jadi kata anak-anak tuh. Akhirnya kejadian lah di Poglar bang. Dan pada akhirnya kita ribut sama orang kampung bang, tukang ojek. Dan pada akhirnya juga tukang ojek ada korban tapi nggak mati, kena matanya. Itu masa lalu bang ya, kena matanya. Ya itulah kita perang besar. Dia pecah. Ane ngejar ke arah Pesing Koneng dan waktu itu Ane tomprok bang. Anak lu itu yang lari ke Pesing Koneng. Itu Ane tangan kosong lu bang, nggak bawa BR.
gila kayak itu. Sampai dibilang kalau dibilang 2:5 katanya. DKI 2, duit 5. Bayangin Bang. Percaya diri kita lagi tinggi ya. Adrenalin lah yang ada bilang kita pede lah, tampil pede. Ya itu yang dibilang, kalau dibilang ya istilahnya perjuangan senior. Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.